Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel, saat ini kita masih memperingati momen kelahiran atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sering terlupa dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aspek perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan keadilan dan menumbangkan kezaliman. Mengapa demikian? Karena menegakkan keadilan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam risalah Islam yang tercakup dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita lihat zaman di mana diutusnya Nabi Muhammad SAW. Zaman jahiliyah yang penuh dengan ketidakadilan. Baik ketidakadilan atau kezaliman dalam hal akidah, misalnya menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Ini sebuah kezaliman. Juga kezaliman di dalam ranah sosial, bagaimana misalnya terjadi penindasan oleh kaum majikan terhadap para budaknya. Demikian juga penindasan secara ekonomi, perbuatan curang dalam perdagangan, perbuatan riba yang mencekik leher orang-orang yang lemah. Itu semua adalah juga kezaliman. Dan berbagai macam kezaliman-kezaliman lainnya yang terjadi di masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam, ternyata kita lihat dalam rentang sejarah bahwa tatkala Islam berhasil dimenangkan oleh baginda Muhammad SAW dan para sahabat, maka kita melihat kezaliman pun menjadi tumbang dan keadilan pun bisa ditegakkan. Maka tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa salah satu gol atau buah dari ditegakkannya Islam adalah tegaknya keadilan dan tumbangnya kezaliman. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, Islam sendiri memerintahkan kita untuk berbuat adil. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Dan jika kalian menghukumi manusia, maka hukumilah secara adil. Dan di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu litaqwa." Berbuat adillah karena sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Inilah perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Maka kembali bahwa keadilan adalah bagian tidak terpisahkan di dalam risalah Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama seperti misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan atau menjelaskan bahwa yang dimaksud berbuat adil di dalam Islam adalah menerapkan syariatnya. Jadi menerapkan syariat Allah yang tercakup dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh kitab para ulama yang sampai pada kita. Hukum-hukum Islam semuanya, baik di dalam masalah hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya, menerapkan itu semua, menerapkan semua syariat Islam itu, itulah yang dimaksud dengan berbuat adil. Jadi kalau kita ingin berbuat adil, ingin mendapatkan keadilan, satu-satunya cara yang menerapkan syariat Islam. Maka dengan menerapkan syariat Islam, kezaliman akan sirna. Karena Al-Quran sendiri mengecam kezaliman. Al-Quran mengecam kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa yang dikisahkan dalam Al-Quran, misalnya seperti Fir'aun, Namrud, dan sebagainya. Juga mengecam kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saat diturunkannya risalah Islam, seperti kecurangan dan sebagainya. Maka kalau kita membawa hal itu dalam konteks hari ini, akan sangat relevan sekali. Bukankah kezaliman ini kita rasakan bersama pada saat ini? Dalam Islam dijelaskan bahwa kezaliman pun ya berbagai macam. Ada kezaliman yang terbesar. Apa
Apa kezaliman terbesar? Kezaliman terbesar adalah syirik, menyekutukan Allah. Itulah kezaliman terbesar. Ada juga kezaliman-kezaliman lain. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa jika definisi adil adalah menerapkan syariat Allah, maka yang dimaksud kezaliman tidak lain adalah ketika syariat Islam tidak diterapkan. Ketika syariat Nabi Muhammad SAW dicampakkan dan tidak diterapkan, maka itulah biang kezaliman. Karena ketika syariat Islam tidak diterapkan, maka akan menghasilkan kezaliman-kezaliman lain yang dirasakan oleh kita. Misalnya, ketika sistem ekonomi Islam tidak diterapkan, terjadi kezaliman. Karena buah dari kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang diambil dari barat, diambil dari ideologi sekuler, yaitu kekayaan hanya berputar di lingkaran yang kecil saja, di segelintir orang saja. Dan kebanyakan manusia kemudian hanya kebagian cipratannya saja. Bukankah ini juga kezaliman? Juga ketika syariat Islam tidak diterapkan dalam bidang politik, maka kita melihat kezaliman hari ini dalam sistem demokrasi yang kita rasakan sekarang. Ketika misalnya penguasa yang terpilih atau yang kemudian naik kepada kekuasaan, tidak lain tidak bukan dan sudah menjadi rahasia umum adalah kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan modal, tidak murni pilihan rakyat. Rakyat diminta suaranya ketika pemilu, tapi setelah pemilu, ketika rakyat ingin bersuara, malah takut terjelat dengan berbagai pasal. Ini semua adalah kezaliman yang menjadi buah dari tidak diterapkannya syariat Islam. Maka, satu-satunya cara bagi kita untuk mengembalikan keadilan dan untuk menumbangkan kezaliman tidak lain adalah dengan menerapkan syariat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.